Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Shadaqallahul 'azim. Hadirin wal hadirat dan juga anak-anak Umi yang soleh dan soleha, pada kesempatan ini Umi akan menyampaikan tausiah yang berkaitan tentang zakat dan juga keutamaannya. Nabi SAW bersabda, Rasulullah SAW menjadikan zakat fitrah sebagai pembersih bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan dari perbuatan yang sia-sia dan juga keji, dan sebagai makanan bagi orang yang miskin. Maka barang siapa yang membayar zakat sebelum dilaksanakannya sholat Idul Fitri, maka ia dianggap sebagai zakat yang dapat diterima. Dan barang siapa yang membayar zakat setelah dilaksanakannya sholat Idul Fitri, maka ia dianggap sebagai sedekah biasa. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah. Mengeluarkan zakat adalah salah satu sifat dari kaum mukmin yang berhak menerima rahmat dari Allah. Dan di dalam Al-Quran Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 71, dan orang-orang yang beriman laki-laki dan perempuan, sebagian mereka adalah sebagai penolong sebagian yang lain, yang mengajarkan yang ma'ruf dan menjauhkan dari yang munkar, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan juga Rasulnya, dan mereka itulah yang akan mendapatkan rahmat dari Allah. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah, zakat merupakan rukun Islam yang keempat. Setiap muslim wajib untuk membayar zakat. Karena bersifat wajib, maka setiap orang yang menunaikan zakat fitrah, maka dia akan mendapatkan pahala dari Allah. Dan bagi yang tidak melaksanakannya, maka akan dihitung sebagai dosa. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjanjikan keutamaan bagi orang yang sudah membayarkan zakatnya. Nah, di sini terdapat dua jenis zakat yang wajib ditunaikan, yaitu zakat fitrah dan kemudian zakat mal atau zakat harta. Nah, berikut beberapa keutamaan yang dijanjikan oleh Allah bagi orang yang sudah melaksanakan zakatnya. Yang pertama yaitu menyempurnakan agamanya. Zakat termasuk dalam bagian dari rukun Islam, sehingga apabila dilakukan, maka agama seorang tersebut akan menjadi sempurna. Dan yang kedua adalah masuk surga. Dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 162, Allah menjanjikan pahala yang besar berupa masuk surga bagi orang yang mendirikan sholat dan kemudian menunaikan zakat serta beriman kepada Allah dan juga hari akhir. Dan berikutnya yang nomor 3 yaitu tentang keutamaan dalam ampunan. Dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 12, Allah berjanji mengampuni dosa-dosa orang yang mendirikan sholat, menunaikan zakat, beriman kepada Rasul, dan meminjamkan pinjaman yang baik. Dan ini juga disebutkan dalam ayatnya bahwasanya mereka yang masuk dalam surga itu terdapat sungai-sungai yang mengalir. Berikutnya yang keempat yaitu sebagai petunjuk dan juga hidayah. Dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 18, Allah menyebutkan orang yang mendirikan sholat, kemudian menunaikan zakat, dan tidak takut kepada selain dari Allah, maka mereka termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Nah, petunjuk itu sendiri adalah bagian atau merupakan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir yaitu menambah harta. Saat mengeluarkan zakat dari sebagian hartanya, maka Allah menyambutnya amalan itu dengan tidak akan mengurangi hartanya sedikit pun. Akan tetapi Allah akan menambahkan hartanya dan juga Allah berikan keberkahan baginya. Itulah tadi tausiah dari Umi. Kurang dan lebihnya mohon maaf, dan kepada Allah Umi mohon ampun. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.